Jayapura 10 September 2025, Sekretaris Umum Syahid Diman tegaskan logo GKI tidak dipergunakan oleh organisasi manapun terkecuali Gereja Kemah Injil Indonesia. Ini adalah sinode Kemah Injil Gereja Masjid Indonesia di sini. Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Logo hak paten yang digunakan oleh King Mi di tanah Papua, notaris kami sudah dileburkan atau sudah ditutupkan. Saat ini menggunakan Gereja Kemah Injil Indonesia GKI, maka saya sebagai Sekretaris Umum akan dilanjutkan pemeriksaan atas paten hak kami yang harus kami tarik melalui jalur hukum. Selama ini yang digunakan logo GKI adalah Gereja Kemah Injil King Mi Masehi dan Gereja Kemah Injil King Mi di tanah Papua. Maka kedua adalah melakukan hormat atau hanya mengumpulan tidak mendasari legal standing hukum yang jelas, maka dinilai termasuk pencucian uang. Dari pihak manapun memberikan bantuan dana di atas triliun atau miliaran rupiah, anggap dinilai salah satu, padahal organisasi tidak mendaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Tidak ada daftar notaris yang digunakan oleh King Mi di tanah Papua dan King Mi Masehi. Kedua gereja adalah tidak sah perkumpulan Hormas, maka saya sebagai milik hak paten Gereja Kemah Injil secara resmi menyurati ke KPK guna pemeriksaan selama 25 tahun menganggarkan dana triliunan atau miliaran rupiah, segera melakukan pemeriksaan pejabat tersebut dengan alasan notaris yang sudah dilebur dan tidak dipakai menggunakan untuk mengaktifkan gereja manapun yang selama ini digunakan nama gereja dan hak paten milik Gereja Kemah Injil Indonesia. Dalam kesempatan itu juga Petrus Boyadone memberikan penjelasan dalam 9 poin pada saat jumpa pers di Jayapura pada tanggal 10 September 2025 berlangsung. Menurut kami secara hukum itu tidak sebenarnya demikian, karena kita mendudukkan bahwa menurut hukum yang disebut sebagai organisasi gereja itu adalah yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagaimana yang tadi sudah diuraikan dalam pernyataan sikap pada bagian awal itu. Nah, namun dalam perkembangannya ada banyak yang membentuk perkumpulan, ada banyak yang membentuk organisasi seolah-olah sebagai gereja, tetapi badan hukumnya adalah badan hukum perkumpulan, badan hukum ormas berdasarkan undang-undang perkumpulan dan undang-undang ormas. Tidak didasari pada statut yang menjadi landasan untuk badan hukum gereja. Nah, sehingga itu ada kecenderungan, ada indikasi terjadi penyalahgunaan terhadap hal-hal yang demikian. Penyalahgunaan tersebut itu menjadi merugikan kepentingan masyarakat karena yang dibohongi di situ adalah masyarakat secara umum, secara luas. Lalu yang kedua adalah pemerintah juga. Karena misalnya menguncurkan anggaran, menguncurkan dana untuk atas nama gereja, padahal itu bukan gereja. Nah, hal-hal seperti ini kalau dibiarkan, itu akan memperpanjang kekeliruan itu. Oleh sebab itu, Gereja Kemah Injil Indonesia sebagai organisasi berbadan hukum gereja merasa bertanggung jawab secara moral untuk menjelaskan ini melalui konferensi pers ini, supaya diketahui oleh masyarakat luas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan. Tidak ada maksud untuk menghalangi pihak manapun untuk mendirikan gereja atau membentuk persekutuan gereja, melayani sebagai gereja, tetapi penuhi semua syarat hukum yang diatur tentang hal tersebut. Nah, terkait dengan logo Gereja Kemah Injil Indonesia itu, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, sudah pernah kami digugat di Pengadilan Niaga Makassar. Sudah putus dari Pengadilan Niaga Makassar dan Gereja Kemah Injil Indonesia dinyatakan sebagai yang berhak atas logo tersebut. Dan pada tingkat kasasi sudah inkrah Gereja Kemah Injil sebagai yang berhak atas logo tersebut. Dapat kami buktikan dan dapat kami tunjukkan semua salinan putusan pengadilan tersebut. Lalu di masyarakat terjadi narasi-narasi yang menyimpang daripada apa yang dibunyikan dalam putusan pengadilan tersebut. Demi kepentingan ketertiban dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, kami tidak menggunakan cara-cara yang bisa merugikan, bisa menimbulkan kita mengedepankan kesaksian Injil.
Tetapi pada posisi ini, pada giliran kami dirugikan secara berlebihan dan juga masyarakat dirugikan, maka kami harus menyatakan yang sebenarnya, apa yang sebenarnya. Jadi konferensi pers ini lebih kepada menekankan tentang kebenaran yang sebenarnya, supaya tidak disimpangkan dengan narasi-narasi yang tidak mendasar. Saya kira demikian, dan jika selanjutnya penggunaan nama Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia atau logo Gereja Kemah Injil Indonesia digunakan secara terus-menerus tanpa hak, tanpa izin yang resmi, tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku, maka kami juga akan menggunakan hak hukum untuk menempuh jalur hukum. Demikian saya jelaskan kepada adik-adik wartawan dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami semua. Saya bagian dari Konferensi pers pernyataan bersama dan surat terbuka 4 Sinode Wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia Tanah Papua kepada Presiden Republik Indonesia, Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gereja Kemah Injil Indonesia adalah organisasi yang berbadan hukum sah sebagai gereja menurut syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 1 Aturan Perundang-undangan UU nomor 4/1945. Maka status badan hukum Gereja Kemah Injil yang diatur dalam Stabla 1927 nomor 156 tutup kurung K.KB.29 Juli 1925 nomor 80 berlaku sah, mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa pasal 495 sampai dengan pasal 549 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa permasalahan mengenai gereja menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa berdasarkan Stablat 1927 nomor 156 K.KB.29 nomor 80 tentang kedudukan hukum Perhimpunan Gereja dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Republik Indonesia, maka legalitas badan hukum organisasi gereja hanya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan surat Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia B nomor 339 di garing D C1 titik 156 garing titik HM titik 00 titik 8 garing 8 garing 2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal badan hukum gereja dijelaskan poin angka 5, yaitu bagi organisasi gereja yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia adalah bukan merupakan organisasi gereja yang pembinaan tidak menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan uraian di atas kami menegaskan bahwa Gereja Kemah Injil Indonesia adalah badan hukum yang sah sebagai organisasi terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia dengan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen nomor 87 tahun 1987 dan Akta Notaris 14 tanggal 11 Juli 1984 yang telah diumumkan Negara Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 105 tanggal 31 Desember 1993, bahwa kami menegaskan kembali bahwa surat keterangan pendaftaran Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia Irian Jaya nomor E garing 7 garing 62 garing 424 garing 73 tanggal 17 April 1973 telah dinyatakan dicabut berdasarkan keputusan Republik Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor 87 tahun 1987 tentang pendaftaran Gereja Kemah Injil Indonesia Direktur Pertama, bahwa Gereja Kemah Injil Indonesia tidak pernah menginginkan pengumuman nama perkumpulan gereja Injil Indonesia Masehi Indonesia KIMI baik untuk sinode gereja maupun perkumpulan dan atau ormas apapun, sebab merupakan sejarah yang melekat dengan Gereja Kemah Injil Indonesia yang telah terdaftar. Sepihak mencantumkan badan hukum Gereja Kemah Injil Indonesia dan atau tanpa hak menggunakan nomor surat E garing Kermawi 7 garing 62 garing
424/73 tanggal 17 April 1973 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor 87 tahun 1987 tentang pendaftaran Gereja Kemahi Injil Indonesia, bahwa Gereja Kemahi Injil Indonesia segera menuntut secara hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan dan badan hukum organisasi perkumpulan atau ormas dengan menggunakan nama sinode gereja dan atau logo gereja yang terus-menerus melakukan kebohongan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sehingga seolah-olah berbadan hukum sebagai organisasi gereja padahal tidak memiliki legal standing sebagai organisasi gereja. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 105 tanggal 31 Desember 1993. 6. Bahwa kami menegaskan kembali bahwa 2/4/73 tanggal 17 April 1973 telah dinyatakan dicabut berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Indonesia nomor 87 tahun 1987 tentang pendaftaran Gereja Kemahi Indonesia dalam kurung diktum pertama tutup kurung. 7. Bahwa Gereja Kemahi Indonesia tidak pernah mengizinkan menggunakan nama perkumpulan Kemahi Injil Gereja Masehi Indonesia buka kurung kini tutup kurung baik untuk sinode gereja maupun perkumpulan dan atau ormas apapun sebab merupakan sejarah yang melekat dengan Gereja Kemahi Indonesia yang telah terdaftar resmi berbadan hukum sebagai organisasi gereja. 8. Bahwa Gereja Kemahi Indonesia segera akan menuntut secara hukum terhadap pihak-pihak yang mencatut badan hukum Gereja Kemahi Indonesia dan atau tanpa hak menggunakan surat nomor E/62/424/73 tanggal 17 April 1973 dan atau surat keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dalam kurung Kristen kurung Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor 87 tahun 1987 tentang pendaftaran Gereja Kemahi Indonesia. 9. Bahwa Gereja Kemahi Injil Indonesia segera akan menuntut secara hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan badan hukum organisasi perkumpulan atau ormas dengan menggunakan nama sinode gereja dan atau logo Gereja Kemahi Indonesia atau yang identik dengan itu dan terus-menerus melakukan kebohongan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sehingga seolah-olah berbadan hukum sebagai organisasi gereja padahal tidak memiliki legalitas sebagai organisasi. Selama ini yang dilakukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar dari gereja yang seperti di Wamena, Papua, Papua Pegunungan dan Papua lainnya adalah di luar dari aturan gereja yang ada di seluruh Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Roni Wonda melaporkan.